Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai seluruh netizen, terutama jamaah Khalifah Marifatullah ataupun Padepokan Nur Khalifah Kalamullah. Di video kali ini kita akan mengupas bagaimana sih agar orang tua kita kelak ditempatkan di sisi Allah dan nyaman, enak dia di alam sana, di alam ketika mereka pulang ke rahmatullah. Jadi yang pertama, di sini kupasan ini sangatlah jarang, tapi dalam ilmu kekaji Padepokan Khalifah Marifatullah, saya berkali-kali sudah menjelaskan, dan dengan ini saya akan menggunakan video supaya tidak, ketika ada yang bertanya, maka tinggal melihat video ini saja. Jadi bagaimana sih supaya orang tua kita nyaman? Jadi yang pertama dengan doa, katanya doa orang yang soleh. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah tempatkanlah di sisinya, jadi bukakanlah pintu surga untuk orang tuaku. Itu benar, tetapi di balik itu ada lebih yang benar lagi. Jadi saya umpamakan doa itu seperti kita memberi kabar, dan pahala itu ibaratnya seperti uang. Saya kasih contohnya, saya beri upama. Jadi ketika kita dari kampung merantau ke kota dengan gaji luar biasa, dengan gaji puluhan juta, jadi orang tua yang di kampung susah, dia nelpon, "Nak, kami," ya awalnya, "Nak, gimana kabar, Nak? Kami di sini keadaannya seperti ini, Nak. Lagi kesusahan." Tapi sang anak tadi hanya menjawab, "Yang sabar, Pak ya. Yang sabar. Nanti ada jalan keluarnya." Itulah doanya. Itulah doa. Saya ibaratkan. Kira-kira tanpa dikirimi uang, orang tuanya tadi bisa makan nggak? Senang nggak? Tidak, tetap susah. Saya upamakan, jadi kalau kita mendoakan orang tua, ya boleh. Sama seperti tadi, tanya kabar Pak. Saya ibaratkan. Jadi gitu juga, ya Allah, di sana belum tentu senang orang tua kita. Jadi bagaimana dia senang di sana kelak? Ya kita kirimin uang. Jadi kalau kita merantau gajinya 10 juta, kita makan di perantauan, kaya kita, rumah kita, besar rumah kita, belum tentu bisa kita bawa pulang. Mau bawa gimana? Kita bangun rumah di perantauan, segede istana. Orang tua di kampung susah. Kita pulang, kira-kira bisa dibawa rumah itu tadi? Tidak akan bisa dibawa ke rumah, ke kampung. Tidak mungkin diangkat istana kita tadi pulang. Ketika kita pulang, kira-kira kita senang? Ya enggak. Ya kita merasakan penderitaan. Ya enggak makan juga, susah juga. Tapi kalau kita kirim terus uang tadi, kita kirim ke desa, ke kampung, orang tua bisa beli rumah, bikin rumah, beli tanah, beli kebun, dan lain-lainnya. Ketika kita pulang, alhamdulillah, bahagia juga kita rasakan. Begitu juga ketika orang tua di sana, kita doakan, ya sama juga, tidak merubah nasib mereka di sana. Bagaimana supaya mereka di sana senang? Ya sembahkanlah pahala kita. Diibaratkan pahala itu seperti uang, maka transfer ke sana, kirim ke sana, kasihkan orang tua. Insya Allah senang orang tua kita.
bahagiakan di sana. Bagaimana caranya? Ya berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbi, ya Rasulullah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya Allah, izin dan ridhamu ya Allah, karena sa'inmu ya Allah. Seandainya ya Allah pahala itu ada ya Allah, maka ya Allah sembahkan ya Allah, ku berikan ya Allah seluruh amal pahala ibadah hamba ya Allah kepada orang tua hamba ya Allah, dan tempatkan ya Allah dia ya Allah, kedua orang tua hamba ya Allah, di sisimu ya Allah dengan sebaik-baiknya tempat ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu doanya. Sembahkan seluruh pahala kita, amal jariah kita itu, kalau ada pahalanya kasihkan kepada orang tua kita. Sembahkan seluruhnya. Jadi kalau ada yang tanya, Mas Gus pahalanya kerjakan itu, mikirkan pahala. Saya nggak pernah terpikir untuk pahala. Yang jelas pahala saya minta kepada Allah, seluruh amal ibadah hamba kalau ada pahalanya aku sembahkan untuk orang tua saya, aku berikan seluruhnya. Kalau pahala itu seperti uang, maka insya Allah orang tua di sana akan di tempat ya senang. Kuncinya senang. Walaupun saya belum mati, ketika saya nanti mati, saya kembali ke jalan, yang jelas saya senang juga. Kenapa? Saya udah kirim uang duluan. Saya kirimkan uang itu untuk orang tua saya. Itu kalau diibaratkan pahala, itu seperti uang. Jadi kalau Anda tidak kirimkan pahala itu kepada orang tua hamba, senang pun kalian pahalanya banyak, uangnya banyak. Ketika orang tua kita susah, maka susahlah kita. Ini saya umpamakan, wahai sahabatku. Anda berpikir lagi dengan kata-kata saya ini, Anda pahami lagi. Ketika kita beribadah, wow pahalanya sekian. Oh pahalanya sekian. Kita untuk diri kita belum tentu bisa kita bawa, belum tentu pahala itu kita dapatkan pahala tersebut. Oke lah tentu. Tapi kita bakalan masuk neraka. Kenapa? Kita akan pertanggungjawabkan orang tua kita di sana yang susah. Kau ibadah tapi orang tua kau tak kau sembah, tak kau berikan. Orang tuamu di sana senang, susah. Ketika kita pulang rahmatullah dengan membawa pahala, ternyata habis pahalanya. Kenapa? Tetap kita masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena orang tua kita susah, menderita dia di sana. Kita hanya cuma, ya Allah tempatkanlah di sisi baik. Itu sama dengan kita, ya orang di bahasa umpamanya, ya sabar ya Pak ya, sabar ya Bu, nanti ada jalan keluarnya. Padahal bapak, kedua orang tuanya nelpon, nah kami lagi kesusahan nak. Jawabannya ya udah kami sabar. Pahalanya nggak mau kasihkan, uangnya nggak mau dikirim. Bagaimana orang tua kita akan senang? Bagaimana kita ketika kita pulang, bagaimana kita senang? Tidak. Coba umpamakan. Ini saya umpamakan supaya dengan kiasan-kiasan ini supaya masuk di alam otak dan pikiran kita. Kita berpikir lagi sehingga kita beribadah ini hanya dengan kesenangan. Sedekah dengan senang. Berzikir dengan kesenangan. Hatam Quran dengan kesenangan. Jadi dari 6 tingkatan ilmu tadi, pahalanya kita sembahkan. Kita kasihkan ke orang tua. Kita kirimkan pahalanya. Minta dengan Allah. Ya Allah, seandainya ibadah hamba itu ada pahalanya ya Allah, maka ya Allah, ku berikan ya Allah kepada untuk orang tua hamba ya Allah, dan tempatkanlah ya Allah mereka di sisimu ya Allah dengan sebaik-baiknya tempat. Pahala kita transfer, uang kita transfer, ibaratnya orang tua kita doa tetap jalan. Insya Allah dengan kupasan sedikit ini masuk dalam pikiran saudara dan teman-temannya, khususnya jamaah khalifah,
mulai sekarang, mulai mendengarkan video ini, saat ini mendengarkan, setelah itu kerjakanlah semua karena Allah, dan pahalanya sembahkan untuk orang tua kita. Nggak usah berpikir pahala. Ini sikit-sikit, oh ini pahalanya gede, ini pahalanya gede. Pak kopong, iya kalau dapat pahala. Jadi jangan menjadikan amal ibadah kita belum tentu banyak surga. Bisa-bisa neraka. Nah, coba dipikirkan apa yang saya katakan ini, yang saya ungkapkan ini. Kalau ibaratnya pahala itu seperti uang, doa itu seperti ucapan ya, ucapan biasa. Kira-kira toh tetap senang enggak? Jawabannya pasti tidak. Kalau Anda berpikir dengan otak pikiran kita, masuk dengan akal, masuk akal enggak? Oh kalau pahala itu jadi uang, ucapan itu tadi, doa tadi seperti ucapan, enggak akan senang. Kalau duitnya enggak dikirimkan, kalau duitnya enggak ditransfer. Tapi kalau umpamanya pahala itu seperti uang, kita sembahkan kepada orang tua kita. Kira-kira kalau orang tuanya senang kita pulang, dia tarik kita enggak? Kita ditarik. Kami udah senang dia. Makan enak, ditempatkan di tempat yang paling nyaman. Dengan apa? Uang anak tadi, pahala anak tadi yang dikirimkan terus. Kalau kirim doa aja pahalanya enggak dikasih, kan sama saja. Tetap susah. Nah, itulah kupasan kaji tentang bagaimana membahagiakan kedua orang tua di sana, dan supaya orang tua kita ditempatkan di sisi Allah dengan sebaik-baiknya. Itu tadilah ringkasannya, ya Allah, itu sembahkanlah seluruh pahala amal ibadah kita, amal jariah kita, ada pahala, kita sedekah pahalanya sekian ribu, kita kirimkan untuk orang tua kita, semua kita kasihkan, kita berikan untuk orang tua dan mertua kita. Mertua itu termasuk orang tua kita juga, maka sembahkan seluruhnya. Jadi kita nggak kepikiran pahala lagi. Kalau kita sikit-sikit pahala, waduh, kalau seandainya pahala ini bisa digunakan, bisa nyata bentuknya seperti paket 1 giga tulisan aja, tapi ketika diketik vouchernya nampak bisa digunakan. Mungkin orang berbondong-bondong merebut pahala, nyatanya pahala ini hanya kiasan, nggak tahu bentuknya gimana. Kalau diumpamakan seperti uang, seperti itulah ibaratnya. Semoga dengan video saya ini teman-teman, terkhususnya jamaah Khalifah Ma'rifatullah, santri saya, dapat mengerjakan apa yang saya kerjakan. Jadi apa yang saya ceritakan ini adalah pengalaman saya dan yang saya kerjakan, saya eksperimenkan. Insya Allah ada perubahan untuk diri kita. Ya, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.